Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang baru-baru ini mengguncang seluruh dunia. Pasalnya, virus ini telah membuat ribuan nyawa melayang. Di Indonesia sendiri, per tanggal 24 Maret 2020, sudah ada 686 kasus, 55 meninggal, dan 30 sembuh. Virus yang menyerang sistem pernapasan ini bermula di kota Wuhan, Cina. Siapa sangka penyebarannya begitu cepat. Banyak negara yang cepat tanggap melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus ini. Dalam upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan, tempat ramai, dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Wabah virus corona di Indonesia menyebabkan sebagian pemerintah provinsi memutuskan untuk menutup sekolah. Untuk menekan laju penularan virus corona, sejumlah pemerintah daerah memberlakukan aturan belajar di rumah bagi siswa sekolah. Aktivitas belajar di sekolah dihentikan selama 14 hari. Kebijakan ini diberlakukan sejak 16 Maret 2020 ketika eskalasi kasus di sejumlah daerah mengalami lonjakan. Pembelajaran yang semulanya dilakukan di kelas dengan bertatap muka secara langsung, kini pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran daring, yang mana kelancarannya bergantung pada koneksi jaringan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi sistem belajar di rumah karena sekolah diliburkan selama wabah COVID-19. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarti, menilai sistem belajar di rumah yang diterapkan sekolah tidak efektif karena belum ada pemahaman yang baik oleh para guru, sebab selama kebijakan belajar dari rumah, banyak guru malah memberikan tugas-tugas sampai menumpuk, yang berujung pada siswa menjadi stres. Kebanyakan guru mengartikan belajar di rumah dengan memberikan tugas secara daring dan meminta siswa mengumpulkan tugas setiap hari. Ya, jadi daring menurut dari saya sendiri itu adalah segala sesuatu yang dimana itu dilakukan dalam jaringan internet atau online. Ya, di Unipa ada webnya yaitu Firlenda, tapi pada saat ini Firlenda dalam pembaruan atau perbaikan, dialihkan pada aplikasi Classroom dan Zoom.
Buka di grup sekolahan kelas anak-anak saya, begitu ada PR yang di-share untuk anak-anak, jadi langsung bisa saya suruh anak-anak belajar, langsung nilainya saya kirim ke ibu guru. Apalagi untuk anak saya yang nomor 2 itu kelas 6, sekarang harus mendownload aplikasi Edmodo. Jadi untuk latihan USBN-nya nanti di situ. Untuk anak saya yang nomor 3 itu baru kelas 2 SD. Seharusnya itu banyak diberikan pengajaran-pengajaran setiap materi-materi. Terus kan kurikulum K13 itu seharusnya tidak diperbanyak PR-nya, berhubung keadaan harus belajar di rumah, otomatis saya juga harus menerangkan juga. Anak saya yang terakhir itu kan sekolahnya di PAUD. Setiap hari itu ada kegiatan dari grup, bundanya itu selalu memberikan materi-materi dari bangun tidur, terus aktivitas sehari-hari, berdoa, mandi, terus bermain, olahraga, suruh nyanyi bahasa Jawa, sama menggambar. Segala aktivitas anak-anak itu harus selalu di share di grup. Ada yang paham, ada yang tidak. Soalnya dosen kebanyakan memberi tugas tanpa menjelaskan. Pas awal-awal kita harus mengerti materi itu tanpa ada penjelasan dari dosen. Kita harus paham sendiri. Minusnya itu sinyal, nggak ada sinyal, kuota terbatas, nggak ada pemasukan. Itu kekurangan dari pembelajaran daring, tidak adanya tatap muka yang menyebabkan emosional atau hubungan sosial kita, interaksi sosial kita dengan dosen dan teman itu kurang kuat seperti itu. Lalu kelebihan dari perkuliahan daring di sini, kita bisa mengatur cara belajar kita sendiri, gaya belajar kita sendiri, kita bisa menata jadwal kita sendiri karena itu tidak efektif karena anak di rumah tidak diawasi guru dan kadang-kadang orang tua kerja, sedangkan diawasi guru saja, anak yang tidak mau aktif itu saja kurang. Di kalangan menengah ke bawah itu orang tua tidak bisa memfasilitasi yang berupa internet,
HP Android dan pulsa dan sebagainya, sehingga anak kesulitan untuk itu. Prihatin teman anak saya yang kelas 6 itu orang tuanya nggak mempunyai HP, terus yang punya cuma kakaknya. Jadi untuk soal-soal atau ada PR atau tugas dari guru itu disampaikannya itu terlambat karena kakaknya kan bekerja pulang sore, terkadang lupa untuk menyampaikan ke adiknya. Untung saja ada teman yang peduli, tetangganya itu ke sana, jadi langsung dikasih tahu. Kasihan juga kan. Lain saya juga miris juga di grup, ada ibu-ibu yang masih kerja itu kadang untuk latihan USBN kemarin itu telat untuk membuka, jadi untuk disampaikan ke anaknya juga otomatis terlambat. Jadi pengerjaannya kemarin tidak maksimal. Dan untuk sangu aku akan tugas bosan aku.